Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu masih setia di channel Cari. Semoga sampai detik ini Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini di Sinau Bareng Cari Bapak Ibu sekalian, kita ingin membahas masalah tip-tip yang ada di Excel. Nah, di seri yang pertama ini Bapak Ibu kita akan belajar 5 tip yang nanti akan bersambung untuk seri-seri berikutnya. Nah, tip apa saja yang ada di dalamnya? Silahkan simak tutorial saya yang berikut ini. Oke Bapak Ibu, untuk tip yang pertama, cara merapikan tag di sini Bapak Ibu ya, biasanya saat mengentry ya, misalkan di daftar hadir dan lain sebagainya, itu sudah ada perintah untuk misalkan untuk huruf besar semua atau huruf kecil semua atau huruf besar dan huruf kecil semua. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan hasilnya seperti ini tidak sesuai dengan perintah kita, maka bisa kita rapikan. Caranya Bapak Ibu ya, itu dengan misalkan pengen huruf besar semua di sini ya, maka tinggal klik sama dengan, kemudian tulis ya, upper ya. Nah, seperti ini. Nah, diklik aja di sini 2 kali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah tag ya, kita cari kolom yang mau kita rapikan ya. Klik di sini, kemudian enter. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, maka dia akan menjadi huruf besar semua. Nah, ini untuk yang lainnya tinggal menarik ke bawah aja ya. Ya, seperti ini. Udah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang kedua, misalkan kita ingin merapikan tulisan ini dengan huruf awalnya adalah huruf besar ya, maka kita menggunakan perintah proper ya. Caranya sama dengan ya, klik ya, di sini ada proper ya, silahkan diklik 2 kali. Nah, kemudian arahkan ke tag yang mau kita rapikan ya, klik saja, kemudian enter. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jadi ya, sehingga huruf awalnya huruf besar ya. Untuk yang lain kita tinggal tarik ke bawah ya, seperti ini ya. Ya, cara nariknya ke bawah Bapak Ibu, di sini ada kotak kecil. Setelah ini berubah bentuk seperti ini, hitam ya, tadinya plus putih besar, kalau kita arahkan ke titiknya seperti ini, baru kita klik kanan mouse, tarik ke bawah ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, ini misalkan kita ingin menjadikan tag yang tidak beraturan di sini menjadi huruf kecil semua, misalkan ya, tinggal klik sama dengan ya, tulis sama dengan, kemudian lower ya. Nah, di sini klik 2 kali lowernya, kemudian kita klik tag yang akan kita rapikan, kemudian tekan enter di keyboard. Nah, ini akan menjadi huruf kecil semua ya. Kemudian untuk yang lainnya kita tarik ke bawah aja. Nah, ini kalau sudah berubah seperti ini, tanda plusnya jadi hitam, klik di mouse, tarik ke bawah, maka sudah jadi huruf kecil semua. Nah, itu Bapak Ibu untuk tip yang pertama. Kemudian kita akan masuk tip yang kedua. Di tip yang kedua ini Bapak Ibu seringkali kita jumpai bahwasanya saat penulisan atau pengkopian teks dari internet misalkan, terus kita paste di sini, ada kalanya itu spasi-spasi yang kita dapatkan adalah tidak beraturan seperti ini. Ada yang panjang spasinya ya, nanti akan kita mampatkan spasinya menjadi 1 spasi semua. Nah, bagaimana caranya? Cukup simpel Bapak Ibu, tinggal klik di sini aja Bapak Ibu, atau di kolom mana saja ya, sama dengan, kemudian tulis trim. Ya, di sini ada trim ya, klik 2 kali trimnya, kemudian kita arahkan ke tag yang mau kita rapikan. Klik di sini, kemudian tekan enter. Nah, di
Di sini Bapak Ibu untuk spasi maka akan rapi seperti ini, jadi satu spasi semua ya. Di sini kan tidak beraturan jadi beraturan. Nah, untuk yang lainnya tinggal kopikan ke bawah aja dengan cara menuju ke titik ini di pojok kanan bawah ya. Setelah plus putih menjadi plus hitam, kita klik di mouse ya, klik kanan mouse, tarik ke bawah, jangan dilepas, kemudian baru dilepaskan. Nah, yang lainnya akan sama seperti itu ya. Atau juga Bapak Ibu misalkan nggak bisa narik ya, tinggal copy saja, kemudian di blok yang belum ini ya, blok 2 dan tekan enter ya, sama saja ya. Nah, maka akan jadi seperti itu, sudah rapi Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan memisahkan alamat-alamat seperti ini. Misalkan ada alamat yang menjadi satu kesatuan, terus kita akan memisahkan sesuai dengan ini jalannya, desa, kecamatan, provinsi misalkan ya. Kalau di sini terpisahkan oleh koma ya, setiap jalan dengan desa, dengan kecamatan dan provinsi. Kalau yang kedua ini terpisahkan oleh tanda strip atau minus ya. Coba kita ini hapus semua. Nanti bagaimana caranya untuk memisahkan alamat ini terpisah-pisah, jalannya sendiri, desa sendiri, kecamatan sendiri dan provinsi sendiri. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, silahkan diblok di sini ya. Untuk alamat ini diblok semua. Nah, kemudian kita menuju ke menu data ya, yang ada di sini ya. Klik di menu data, kemudian Bapak Ibu silahkan di sini klik tag to column ya, tag to column. Silahkan diklik aja tag to column-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian silahkan dipilih di delimited ya, delimited ya. Ini pemisahnya pakai apa nanti kita lihat. Kita next. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara default itu akan seperti ini kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan ini ya, yaitu delimiternya ada di tab ya. Kalau ada di tab maka ini tidak akan terpisah-pisahkan ya. Kemudian kita karena di sini ada koma dan minus, ini nanti yang akan kita pakai sebagai pemisahnya. Maka di sini buang centangnya, pilih koma. Nah, ini yang koma berarti untuk yang alamat pertama dan ketiga itu pemisahnya koma, maka sudah otomatis benar. Ini sudah dipisahkan sesuai dengan desa, kemudian kecamatan dan provinsinya. Nah, untuk yang kedua ini karena dipisahkan oleh tanda minus ya, maka di sini Bapak Ibu silahkan diklik di order ya. Nah, di order ini silahkan Bapak Ibu tambahkan tanda minus ya, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat terpisah-pisah sesuai dengan alamat, desa, kecamatan dan provinsinya. Nah, kalau oke sudah Bapak Ibu sekalian, kita klik next ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita akan menempatkan di mana pemisahan itu akan ditempatkan. Nah, dipilih di general dulu Bapak Ibu, pilih teks juga boleh, pilih general juga boleh ya. Nah, ini kita akan menempatkan posisinya hasil dari pemisahan itu ya. Silahkan diklik di sini. Nah, kemudian di blok penempatannya, silahkan di blok dari sini sampai ini, sampai terakhir sini ya, di blok semua. Kemudian lepaskan ya, klik kanan mouse-nya, lepaskan. Kemudian di sini kita klik lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik finish ya, klik finish ya, klik aja finish. Kemudian ini klik OK ya, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi semua alamat yang ada di sini sudah terpisahkan sesuai dengan pemisahnya masing-masing. Kalau yang pertama ini pemisahnya oleh koma, ini sudah terpisah menurut jalan, desa, kecamatan dan provinsi.
Dan di sini juga ya, ini pemisahnya adalah ya tanda min ya. Kita di sini sudah terpisah juga sesuai dengan rumus text to column-nya tadi ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk tip yang ketiga. Lanjut untuk tip yang keempat Bapak Ibu sekalian. Untuk tip yang keempat ini juga biasanya Bapak Ibu seringkali menuliskan sesuatu atau di Excel itu Bapak Ibu sekalian banyak kolom-kolom yang kosong atau baris-baris yang kosong yang tidak digunakan seperti ini ya. Nah, misalkan kita mau menghapus satu persatu itu kan membutuhkan waktu ya. Apabila Bapak Ibu tidak ingin menghapus satu persatu, Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi yang nanti akan kita gunakan. Nah, misalkan kalau datanya cuma sedikit nggak masalah, tapi kalau datanya ribuan nanti Bapak Ibu akan kesulitan untuk menghapus data-data yang kosong ini. Misalkan kita hapus satu persatu juga bisa ya, del kemudian ini ya, del gitu ya. Tetapi kalau nanti datanya banyak ya nanti susah. Nah, ini saya kembalikan dulu ya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka silahkan Bapak Ibu diblok dulu ini ya. Diblok, caranya ngeblok bisa menggunakan seperti ini. Ini kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau datanya ribuan, nah ada cara lain ngebloknya agar lebih cepat. Caranya klik di sini ya. Jadi silahkan diklik di sel yang pertama, kemudian kita menuju sel yang terakhir ya, yang mau diblok di sini. Nah, dengan cara klik shift di keyboard ya, kemudian klik di sel yang terakhir yang mau diblok. Nah, seperti ini. Maka semua akan terblok. Kalau sudah Bapak Ibu tekan tombol F5 di keyboard. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal memilih spesialnya ya. Kemudian Bapak Ibu di sini banyak sekali pilihan, silahkan pilih yang blank ya, yang blank. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu sekalian untuk menyeleksi atau mengeblok khusus yang kosong-kosong saja atau yang blank saja ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti semua sel atau baris yang kosong itu akan terblok di sini secara otomatis. Nah, kemudian baru Bapak Ibu di sini bisa klik kanan, kemudian del ya. Ya, klik saja del. Nah, di sini ada perintahnya atau pilihannya. Ya, secara otomatis Excel akan memposisikan di sini sel up. Itu artinya bahwasanya setelah di del maka sel yang ada di bawahnya akan ditarik ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah oke, maka Bapak Ibu bisa klik saja di sini, klik OK ya. Ya, di sini maka secara otomatis yang di del tadi, kolomnya kosong tadi, yang bawahnya akan naik ke atas. Seperti itu ya. Nah, selesai. Cukup mudah. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tip yang terakhir di sini, tip kelima Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat list otomatis ya. Membuat list otomatis di sini Bapak Ibu sekalian bisa membuat hari, membuat hari Jawa, membuat bulan, bahkan bisa membuat list nama murid Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya kenapa kita harus membuat list otomatis? Nah, ya karena list otomatis ini dapat mempermudah dan mempercepat kita untuk menulis, tinggal menarik saja seperti yang tadi kayak copy itu tadi ya. Contoh ini ya, misalkan ini belum kita buat listnya ya Bapak Ibu sekalian, kita harus menulis satu persatu seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nulisnya satu persatu ya. Tidak bisa kita klik Senin kemudian tarik ke bawah seperti ini ya, maka dia akan Senin semua. Itu ya. Saya kembalikan. Nah,
Nanti apabila kita sudah membuat list otomatis, saat kita menulis Senin kemudian ini kita tarik ke bawah, maka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan tertulis secara otomatis. Begitu juga untuk hari Jawa, bulan, dan nama murid Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita masuk ke file ya di sini, kemudian masuk ke option ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan masuk ke advance ya. Silahkan cari di sini Bapak Ibu bawah. Nah, di sini ada di general ini ada yang namanya menu edit custom list. Ya, silahkan diklik saja edit custom listnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah membuat dua contoh. Ini yang sudah saya masukkan, ini saya delete dulu ya, biar Bapak Ibu tahu nanti ya. Nah, ini misalkan kita akan membuat Senin, Selasa, Rabu, Kamis secara otomatis. Nanti apabila kita menulis Senin, kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis menulis Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, klik di new list, kemudian klik di sini, kemudian impor Bapak Ibu sekalian ya. Impor di sini. Nah, sebelum impor Bapak Ibu harus menyeleksi kolom mana yang akan kita impor ke sini ya. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini ada Senin, Selasa, Rabu, kita blok seperti ini ya. Kemudian ini kita kembalikan lagi ya, yang ini Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan lagi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya, di posisi new list ini kita klik impor ya, new list, klik impor. Nah, di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sudah otomatis masuk ke sini. Nah, kalau sudah klik OK, kita klik OK ya. Kita coba sekarang, misalkan kita tulis Senin di sini ya, kemudian kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis membuat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang lain Bapak Ibu bisa juga membuatnya ya, Januari, Februari, Maret, atau hari Jawa, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan sebagainya, ataupun nama murid Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya contohkan untuk yang kedua. Untuk yang nama murid ini nanti juga bisa digunakan. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat absen ya, sehingga Bapak Ibu tidak pakai copy paste ya. Copy paste itu kadang ada yang bleset. Kalau bleset itu kadang ya salah akhirnya ya. Kalau ini cara otomatis. Nah, kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu caranya ya. Silahkan di sini Bapak Ibu masuk ke file, kemudian masuk ke option ya. Nah, di option silahkan Bapak Ibu klik advance ya, kemudian kita cari di menu general ya, kemudian klik edit custom list ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mencari atau list yang akan kita buat otomatis ya. Kita klik di sini ya, kemudian ini nama-nama murid Bapak Ibu yang pernah ada di sini, silahkan di blok sampai ke bawah, sampai misalkan 100 pun bisa ya. Ya, kalau sudah klik kembali di sini Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian klik impor. Nah, ini otomatis list entries-nya ada di sini. Nah, ini mulai dari Amir Budi dan sebagainya sampai di Nanangan sorry ini. Nah, kalau sudah klik OK ya Bapak Ibu, klik OK lagi di bawah. Nah, kita akan coba, misalkan kita tulis Amir gitu aja. Nah, setelah kita tarik ke bawah secara otomatis, maka dia akan urut berdasarkan nama-nama murid Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah ya Bapak Ibu sekalian, cukup simpel, daripada Bapak Ibu harus nulis satu persatu atau ngopi dari kolom lain dan sebagainya, nanti akan bingung, atau ngopi dari file lain itu tambah lebih mumet lagi ya. Oke. Nah, misalkan ini yang belum saya kasih atau belum dibuat
list otomatisnya, maka contoh untuk hari Jawa ini belum bisa ya. Nah, atau bulan ini juga belum bisa karena belum dibuat list otomatisnya. Contoh pon, misalkan kalau kita tarik ke bawah ya tetap pon semua ya, tidak bisa pon, wage, kliwon, legi, pahingnya nggak bisa. Oke, silahkan untuk agar bisa Bapak Ibu buat list otomatisnya sendiri ya. Untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa membuat list otomatis yang lainnya yang mungkin sering Bapak Ibu gunakan dalam penulisan di Excel. Ya, itulah tadi Bapak Ibu untuk 5 tip Excel yang pertama ya. Mudah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di seri yang kedua nanti kita juga akan belajar 5 tip lagi. Ya, saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.